Selamat datang kembali di kelas online. Kita kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk anak-anak ibu yang duduk di bangku kelas 5. Kita mulai dalam pelajaran yang pertama di semester ganjil ini dengan judul pelajaran Mengapa Manusia Berdosa. Ayo sama-sama kita ulangi. Mengapa manusia berdosa? Baiklah, materi ini berhubungan dengan materi kelas 4 tentang kemahakuasaan Allah, keterbatasan manusia, dan kebergantungan manusia kepada Allah yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, apabila materi atau tema atau pelajaran ini kamu kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka kamu diharapkan dapat menjelaskan tentang mendalami cerita Alkitab tentang manusia jatuh ke dalam dosa, dan juga dapat menjelaskan tentang penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuan kita mempelajari pelajaran yang pertama ini tentang mengapa manusia berdosa adalah: 1. Supaya kamu dapat menjelaskan mengapa manusia berdosa. Yang kedua, supaya kamu dapat memahami dan menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, supaya kamu dapat mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, supaya kamu dapat menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Bahan bacaan Alkitab untuk kita memahami materi ini diambil dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Yuk kita sama-sama menyimak cerita dengan seksama ya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia kepada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada.
datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka, juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun-daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Nah, anak-anak, kamu sudah mendengar tadi cerita Alkitab tentang awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, kamu juga diharapkan untuk memahami penyebab manusia jatuh ke dalam dosa dengan menjawab 5 pertanyaan berikut yang berhubungan dengan cerita tadi. Ya, yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal itu dilarang oleh Tuhan Allah? Yang keempat, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Yang kelima, berilah tanda centang pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan tentang keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa manusia. Jadi ini ada 10 pernyataan dalam sebuah tabel. 10 pernyataan ini menggambarkan tentang keadaan manusia. Nah, setiap pernyataan kamu perhatikan apakah itu merupakan pernyataan sebagai akibat dosa. Jika ya, berilah tanda centang. Jika bukan merupakan akibat dari dosa manusia, berilah tanda silang. Ya, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada guru. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silahkan tugasnya dikerjakan di buku tulis. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Selamat belajar, Tuhan memberkati.